Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We, the people of West Nusa Tenggara, Indonesia, are truly delighted that Samota, an area covering Saleh Bay, Moyo Island, and Mount Tambora have been nominated for UNESCO's World Biosphere. This is a tremendous honor and really renews our deep commitment to take care of this beautiful land and sea. Our commitment in West Nusa Tenggara has always been towards sustainable development, one that is geared toward realizing the fullest economic, social potential of the land and the communities that live on them. Our hope that when Samota is chosen as the World Biosphere, we will be able to pass this beautiful land and sea to future generation. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Prof. Endang, Prof. Ernawati, Prof. Dedi, Bapak Rektor, Pak Denny, dan teman-teman Pak Mursal, dan lain sebagainya dari CI, dari Universitas, dari UTS, dan lain sebagainya. Mungkin tidak bisa nyebut satu-satu. Terima kasih. Saya mendapatkan tugas untuk memberikan paparan tentang cagar biosfer. Jadi pada paparan saya mungkin akan banyak bicara tentang prinsip-prinsip saja tentang konsep cagar biosfer. Dan nanti untuk implementasinya silahkan nanti Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana harus mengimplementasikan 3 fungsi cagar biosfer itu. Selanjutnya, Ibu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, seperti telah tadi juga disampaikan bahwa sebelumnya Ibu, cagar biosfer Samota ini sangat penting sekali. Seperti kita ketahui, ini cagar biosfer Samota, jadi sistem zonasi yang ada di Samota. Jadi ada core areanya yang merah, kemudian yang hijau tua adalah buffernya, kemudian yang hijau pupus itu transisi area. Bapak Ibu, jadi ini adalah konsep tentang cagar biosfer, dan fungsinya ada 3 seperti tersebut. Jadi ada konservasi untuk biodiversity dan juga budaya di situ sebetulnya, pembangunan ekonomi dan juga untuk logistik support. Nah, pada kesempatan ini kita akan bicara tentang bagaimana nanti hasil riset menjadi dasar untuk pengembangan kawasan ini. Dan sebelah kanan ini adalah logo dari cagar biosfer Samota, dan kemudian di bawahnya lebih kecil ini ada sertifikat untuk cagar biosfer. Area inti ada 5 kawasan konservasi, ada Taman Nasional Tambora, Taman Wisata Alam Laut Pulau Moyo, kemudian ada Taman Buru Pulau Moyo, ada Taman Wisata Alam Pulau Satunda, kemudian ada TWA Pulau Liang dan Pulau Ngali, dan juga kawasan lindung laut untuk Pulau Lipan dan Pulau Rakit itu untuk core areanya. Kemudian luasnya keseluruhan ada 162.900-an hektar, dan buffernya sekitar 227.000, kemudian area transisinya sekitar 333.900-an, seperti itu. Lanjut, Bu. Jadi cagar biosfer Samota ini sebetulnya sangat penting sekali, baik dari segi konservasi maupun dari ekonomi. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan konsep unsur utama dari konsep cagar biosfer, yaitu konservasi keanekaragaman hayati tadi, kekhasan, keunikan, dan lain sebagainya, ini yang kita sampaikan pada saat nominasi, kemudian meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di situ.
dan meningkatkan peran dari keterlibatan semua pihak. Tadi sudah disinggung oleh Pak Prof. Endang, dari semuanya di situ berkolaborasi dan lain sebagainya. Kemudian mendapatkan kesempatan untuk pengembangan logistik support di sini. Jadi logistik support di sini meliputi kegiatan lead bank, pendidikan, monitoring, dan juga kegiatan yang mendukung kegiatan konservasi dan kegiatan ekonomi berkelanjutan. Lanjut, Ibu. Kemudian, nah, keunggulan penerapan konsep cagar biosfer itu banyak sekali. Jadi lebih dari konsep biosfer ini memang lebih smooth, lebih jadi keseimbangan konservasi dan ekologi itu betul-betul menjadi tujuan utama untuk sustainability. Jadi tidak hanya konservasi saja, tetapi juga ekonomi. Jadi ini lebih luas, lebih toleran di dalam konteks pengembangan. Oleh karena itu konsep ini dianggap sebagai konsep yang terbaik karena menggabungkan kepentingan ekologi dan kepentingan ekonomi yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian kita tidak merubah status dan kepemilikan dari para pihak di situ, tetapi yang kita rubah adalah mindset kita untuk selalu sustainability. Nanti saya bicara sedikit tentang sustainability, dan ini juga menjadi wahana penerapan pembangunan berkelanjutan. Kemudian diharapkan ini menjadi pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, baik itu di area inti, di zona penyangga maupun di area transisi. Nah, pendekatan bentang alam ekosistem ini juga menjadi penting. Oleh karena itu di dalam pengelolaannya sebuah cagar biosfer ada sistem zonasi tadi. Dan ini juga mewadahi semua kepentingan para pihak, karena memang di situ adalah multi pihak dan partnership, nanti kami juga bicara di situ. Kemudian juga bisa menghilangkan sekat-sekat egoisme, kelembagaan, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menjadi wadah di sini untuk kita saling bersinergi, sehingga menjadi satu kesatuan, jadi tidak ada pertentangan antara kepentingan konservasi dan juga kepentingan ekonomi di sini. Kemudian juga ini lokus untuk pengembangan iptek dan inovasi, oleh karena itu ini laboratorium alam kita. Ini laboratorium alam buat kita semua, dan juga untuk peningkatan sumber daya manusia, misalnya seperti Cibodas misalnya sebagai kawasan untuk pendidikan tarafnya internasional seperti itu misalnya. Dan yang lebih penting ini juga untuk negara dan pemerintah daerah dan lain sebagainya, ini pergaulan dunia juga seperti itu. Dan nanti tadi juga sudah disinggung branding, jadi kita akan bicara tentang branding produk dari cagar biosfer. Lanjut, Ibu. Kemudian, nah, Bapak dan Ibu, supaya ini mengingatkan saja, kita sudah punya 16 cagar biosfer dan akan tambah 3, insya Allah seharusnya bulan Juni kemarin, harusnya kalau tidak ada COVID, ada tambahan 3, jadi ada Bunaken, Tangkoko, Minahasa, kemudian ada Karimun, dan yang ke-19 nantinya adalah Merapi, Merbabu, Menoreh. Nah ini sudah be approved, jadi ada rekomendasi dari International Advisory Committee dari Biosfer Reserve, jadi sudah be approved, jadi sebetulnya ini tinggal ketok palu. Insya Allah nanti pada sidang ke-32 ICC yang akan datang sudah ketok palu, jadi kita akan mempunyai 19 cagar biosfer. Doanya. Ya, oke. Terima kasih. Jadi selain kita ingin menunjukkan keunggulan, diakui oleh dunia juga ini penghargaan buat kita dan kepercayaan dunia kepada kita bahwa kita mampu menciptakan suatu kawasan menjadi kawasan yang lebih sustain di dalam mengelolanya. Dan tentu status tingkat dunia ini mempunyai nilai dan peluang tentu saja. Nah, nilai dan peluang itu yang pertama ya kelestarian keanekaragaman hayati dan budaya masyarakat, di situ yang pertama. Yang kedua, pengembangan produk yang berkelanjutan. Diharapkan seperti itu, termasuk bersama ekonomi. Dan berikutnya iptek, jadi capacity building dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah branding. Nah, semua itu ya ujung-ujungnya nanti ada pada income, pendapatan. Seperti itu. Jadi kita perlu suatu kawasan, sebuah kawasan cagar biosfer itu mendapatkan keseimbangan betul kepentingan ekonomi dan ekologi ini sehingga lestari. Lanjut. Ibu. Nah, manfaatnya untuk siapa sebetulnya? Jadi sebuah cagar biosfer tentu saja yang pertama manfaatnya untuk masyarakat
di kawasan itu dan sekitarnya tentu saja. Baik itu jasa ekosistemnya, sistem kegiatan produksinya, kelestarian budaya, dan lain-lain. Kemudian kawasan konservasi yang menjadi area inti. Diharapkan dia akan lebih secure, lebih diperhatikan semua pihak, dan lain sebagainya. Bisa dimanfaatkan jasa ekosistemnya, dan lain sebagainya. Dan itu berikutnya, para akademisi dan ilmuwan ini sebagai laboratorium kita. Semua bidang ada di sana, mulai sosial budaya sampai ke teknologi sampai ilmu alam dan lain sebagainya di situ. Jadi ini tempat pengembangan kita. Kemudian manfaat berikutnya buat pemerintah untuk apa? Ya ini kawasan bisa sebagai pengembangan ekonomi berkelanjutan sebagai model di situ. Kemudian juga mempunyai nilai sosial. Citra pemerintah juga penting. Jadi semua kadang-kadang pencitraan itu penting karena dengan cagar biosfer yang hebat di Indonesia misalnya suatu saat, nah tentu ini mempunyai nilai yang penting di dalam pergaulan dunia. Sektor swasta juga penting. Mengapa? Produknya atau masyarakat juga nilai komoditasnya bisa jadi branding dengan cagar biosfer. Tapi dia juga harus info di dalam pengembangan tentu saja. Nah, semua pihak kita semua kita bisa berkomunikasi, bisa sharing pengalaman, bisa koordinasi, kerjasama dan lain sebagainya. Lanjut, Ibu. Kemudian lanjut, Ibu. Nah, berbagi peran dan keuntungan itu ini sangat penting. Kalau kita gabung jadi cagar biosfer untuk pembangunan ini ada 3 hal penting. Jadi keuntungan ekologi, keuntungan ekonomi, dan keuntungan sosial. Oleh karena itu kita menujunya ke sana. Jadi kalau keuntungan itu ya ada jasa ekosistem, ada carbon stock, kelestarian ekosistem, berkurangnya bencana misalnya seperti itu. Keuntungan ekonomi ada pengurangan kemiskinan diharapkan, penguatan ekonomi masyarakat, peluang lapangan kerja, dan kemudian lain sebagainya. Keuntungan sosial, ya akses pada sumber daya alam jelas. Ada pengakuan hak, ada riset, dan lain sebagainya. Ada jasa kesehatan, dan lain sebagainya. Seperti itu diharapkan. Lanjut, Ibu. Kemudian, nah, ini peran cagar biosfer. Mungkin ini teman-teman semua sudah paham betul, terutama teman-teman di daerah di sana. Sebetulnya kami sudah menyusun integrated management plan yang kita didasarkan pada masing-masing pihak, tapi itu masih secara global, nah itu perlu dijabarkan kembali. Nah di sini kita ingin dalam konteks ini ada 4 hal penting, yaitu di dalam pengembangan, yaitu perlindungan dan penyeimbang lanskap ekosistem di kawasan itu, termasuk pulau-pulau kecilnya tentu saja, jadi dan juga untuk fungsi jangka panjangnya, ya habitat fleksib dan fauna yang lain tentu saja. Kemudian mendukung pengembangan ekonomi berkelanjutan, khususnya perikanan dan jasa ekosistem di kawasan itu. Kemudian juga pengelolaan multi pihak dan kolaboratif sebagai model pengelolaan kepulauan kecil yang ada di Teluk Saleh dan lain sebagainya. Kemudian tadi juga logus dan lain sebagainya. Ini hanya sepintas nanti mengarah kepada integrated management plan. Lanjut, Ibu. Dan kita semuanya sudah punya peta-peta dan semuanya itu dari strategis kawasan strategis Samudra yang kita ambil. Dari waktu itu kita di dalam nominasi, jadi ada potensi kawasan, ada kemudian tata guna lahan dan lain sebagainya, jumlah penduduk dan lain sebagainya yang ada di kawasan itu. Tentu saja ini bisa diupdate nantinya. Lanjut. Nah, ini juga rencana tata ruang kawasan Samudra. Jadi ini waktu kita menominasikan kawasan ini juga sangat terbantu sekali dengan tata ruang kawasan strategi Samudra. Jadi ini menjadi nilai yang cukup baik saat kita menominasikan. Lanjut, Bu, ini selanjutnya supaya kita lebih lanjut. Nah, ini juga potensi wisata. Jadi untuk jasa ekosistem ada taman nasional seperti apa, kemudian Teluk Saleh, Mulumoyo, dan lain sebagainya. Nah, nanti ini secara detail sudah kita susun di dalam integrated management plan yang kita ajukan waktu itu. Nah, oleh karena itu nanti mohon teman-teman bisa juga melihatnya dan itu bisa menjadi titik awal untuk menentukan apa saja yang menjadi priority di kawasan ini. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, saya mencoba untuk menyusun suatu skema strategi. Jadi ini kemarin kami sampaikan di CBRNet meeting. Jadi Biodiversity Reserve yang mempunyai 3 fungsi untuk biodiversity conservation, sustainable economic, dan logistic support. Ini bisa kita sebagai
research. Jadi untuk menjadi continuous improvement tentu kita harus identifikasi ada beberapa pendekatan di sini, mulai dari multidisciplinary research, interdisciplinary research, hingga sampai transdisciplinary research, sehingga kita akan punya yang namanya nanti sustainable science di situ. Jadi sustainable science, jadi semua perangkat ilmu pengetahuan yang bisa Ibu-nya hilang. Nah, yang bisa untuk menjadi bagian dari memecahkan suatu permasalahan dalam sustainability. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan demikian nanti akan kita bisa mengidentifikasi new strategi atau apply teknologi atau problem solution, diharapkan seperti itu. Nah, dalam kondisi yang sekarang ada COVID dan lain sebagainya, tentu tujuan kita tidak langsung mengarah kepada hanya untuk fisik saja, tetapi ini perlu ada sesuatu yang penting. Salah satunya adalah bagaimana masyarakat di kawasan cagar biosfer mampu mengadaptasikan sesuatu, kemudian bisa mentransformasikan kegiatannya bila terjadi suatu guncangan dan lain sebagainya, dan juga nanti bisa mampu memiliki resiliensi. Jadi oleh karena itu nanti bisa kita scaling up, jadi selalu ada continue improvement di situ. Itu harapannya untuk menuju ke sustainability. Oleh karena itu dengan adanya COVID dan lain sebagainya, kita tidak hanya dengan pendekatan yang sudah kita susun, tapi kita perlu ada new strategi. Dan new strategi itu tentu saja perlu ada kajian-kajian yang lebih. Nah, diharapkan nanti riset ini akan memberikan sesuatu masukan yang new strategi di dalam pengembangan Samota seperti itu. Jadi strategi yang sudah kita susun sebelumnya ini seperti kita anggap sebagai business as usual. Jadi kalau kita tambahkan new strategi, maka diharapkan masyarakat di sana mampu mengadaptasikan, kemudian mentransformasikan, men-scaling up, dan juga nanti bisa kemampuan resilient. Jadi seperti itu. Lanjut, Ibu. Berikutnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita punya integrated management plan yang pada dasarnya yang kami susun waktu itu adalah bagaimana mengintegrasikan dan mengkoordinasi upaya semua pemangku kepentingan di dalam kerangka program cagar biosfer. Memang pada intinya waktu itu gabungan antara manajemen plannya Taman Nasional Tambora, kemudian strategis kawasan Samota, dan juga pemerintah daerah di kawasan itu yang kita gabung menjadi satu. Kita pilih prioritas utama, kemudian pada intinya ada 3 hal, yaitu konservasi kehati, kemudian pembangunan ekonomi, dan juga dukungan logistik itu utamanya. Kemudian di breakdown satu-satu begitu, dan kemudian menjadi item-item program. Nah, nanti silahkan bisa dilihat, tentu saja di situ belum komplit, ya mohon dikomplitin karena ini akan tentu saja skala prioritas akan berbeda di setiap lokus di kawasan itu. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, manajemen plan yang kita susun, saya hanya ngambil garis besarnya aja, jadi kita pernah menyusun seperti itu, konservasi kehati seperti apa, 1, ada 2, 3, 4, kemudian ada breakdown lain sebagainya, siapa yang bertanggung jawab, pelaksana dari tahun, dan lain sebagainya. Jadi kita sudah punya matriks seperti itu. Lanjut, Ibu. Lanjut, untuk pembangunan ekonomi seperti apa saja yang menjadi prioritas, seperti itu. Ada sustainable use, seperti tadi juga disinggung oleh Prof. Endang, kemudian ada community empowerment, ada infrastruktur, ada tourism, ada fishery, marine, dan lain sebagainya. Ada crop, dan lain sebagainya. Lanjut. Kemudian untuk logistik support, ya ini development of bioresearch research sebagai center for research. Nah, ini teman-teman universitas di sana nanti yang menjadi leading-nya. Jadi diharapkan seperti itu. Jadi Pak Rektor dan teman-teman dari universitas yang lain silahkan untuk leading bahwa Samota ini laboratorium kita. Kemudian juga tentu saja ini perlu kerjasama dan database dan informasi manajemen sangat penting. Lanjut. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita perjuangkan di dalam membangun cagar biosfer Samota? Ini tujuan jangka panjang tidak mudah. Yang pertama, tentu kita berharap kawasan ini akan menjadi acuan untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, ini yang tantangan buat kita. Jadi kita harus optimis untuk ke sana. Yang kedua, meningkatkan positioning kita, priority. Jadi
Nah ini yang pandai betul memanfaatkan ini adalah Wakatobi. Jadi Wakatobi kalau kita lihat bukan main sampai menjadi kawasan salah satu 10 destinasi dan lain sebagainya. Jadi ini karena status sebagai biosphere reserve sebagai kawasan ini bisa menjadi positioning, menjadi priority kita. Ini menjadi kita strategis baik di tingkat nasional maupun internasional, diharapkan seperti itu. Menciptakan peluang. Jadi dengan keunggulan-keunggulan dan nilai penting yang bisa kita munculkan, maka peluang itu diharapkan muncul. Memberikan nilai tambah. Nanti branding itu tadi. Jadi branding status internasional itu harus kita manfaatkan betul. Dari berlomba-lomba seperti di negara lain. Kemudian memberikan manfaat, jadi keberlanjutan dan kemanfaatan. Kalau kita tidak memberi manfaat, tentu saja tidak penting. Jadi ini manfaat ini menjadi sangat penting. Lanjut, berikutnya Ibu. Nah, Bapak Ibu yang semuanya, jadi ini yang kita susun, jadi apa saja yang harus kita kerjakan. Jadi tadi sudah banyak disinggung oleh Prof. Endang juga. Jadi dalam integrated management ada yang kita selalu mengutamakan. Pertama adalah pendekatannya ada landscape ekosistem. Jadi kita tidak bisa sepotong-sepotong, kita perlu pendekatan landscape ekosistem. Bila kita bicara pendekatan landscape ekosistem, tentu saja juga stakeholder di dalamnya. Kemudian penguatan kelembagaan, aspek legal, multi pihak, partnership, keterlibatan masyarakat, ilmu dan teknologi, sustainability. Mungkin berikutnya Ibu akan kita bahas satu-satu. Saya mengambil contoh untuk pendekatan ekosistem landscape ini yang sudah punya gambarnya saja. Ini yang ada di Cibodas. Jadi ini harapan di Cibodas seperti ini. Ini kerjasama antara Cagar Biosfer yang di sana dengan Cibodas dan lain sebagainya, dan Bogor maksud saya. Pemerintah Bogor sudah cukup baik terjalin dan masuk RPJMD dan lain sebagainya. Nah ini menjadi penting. Jadi pendekatan landscape ekosistem ini tidak sepotong-potong kita hanya lihat di hulu, tengah atau tapi harusnya ke semua lini ini menjadi penting, karena kalau kita bicara tentang landscape tentu saja di dalamnya ada multi pihak di situ. Oleh karena itu bekerja sama para pihak di situ untuk sinergi di situ menjadi sangat penting. Itu yang diharapkan. Lanjut. Kemudian penguatan kelembagaan dan aspek legal. Nanti Pak Denny mungkin bisa lebih, atau dari Mbak Beda. Sudah ada kelembagaan di sana, kemudian dan ada. Nah, ini mekanisme seperti ini seharusnya. Jadi forum koordinasi pengelolaan cagar biosfer Samota itu harusnya nanti mampu mengintegrasikan perencanaan pengembangan yang dilakukan oleh para pihak kunci di kawasan itu, sehingga apa yang terintegrasi perencanaan itu baik nanti didukung oleh teman-teman dari ilmu dari para ilmuwan tentang iptek dan inovasinya, atau dikerjasamakan lokal maupun nasional maupun internasional. Jadi integrasi perencanaan itu bisa menjadi kebijakan pemerintah di situ. Nah, diharapkan seperti itu. Jadi forum itu betul-betul mempunyai pengaruh yang cukup besar karena punya konsep yang baik, punya perencanaan yang baik untuk pengembangan kawasan Samota. Nah, diharapkan dari situ muncul nanti untuk perbaikan sosial budaya, perbaikan lingkungan, perbaikan pembangunan ekonomi, dan juga SDM. Itu harapannya seperti itu di dalam penguatan lembaga. Sehingga betul-betul jasa ekosistem kawasan itu yang cukup indah dan lain kaya itu menjadi sangat penting. Jadi di situ. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya nanti untuk pendapatan dan meningkatkan kehidupan masyarakat di situ. Itu harapannya seperti itu untuk pertama mekanisme kerja dari pengelolaan multi stakeholder tadi seperti itu. Lanjut Ibu. Kemudian, nah penguatan aspek legal ini penting saya pikir Ibu. Kita sebenarnya sangat prihatin karena kita sebetulnya cagar biosfer itu sudah ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang penetapannya bahwa itu diatur melalui PP, tapi sudah 30 tahun ini belum ada juga. Jadi kita sudah menyerahkan naskah draft dan lain sebagainya, dan moga-moga secepatnya ada. Dan ini bulannya ada di Kementerian LHK tentu saja.
Kemudian SK Gubernur, ada SK Pak Bupati, atau bisa juga nanti di sana untuk dalam satu untuk kawasan, karena ada 3 kabupaten, nah, setiap kabupaten bisa saja membentuk suatu kelembagaan yang fokus, jadi sehingga memudahkan koordinasi walaupun payungnya sudah ada kelembagaan pengelolaan cagar biosfer di tingkat provinsi. Nah ini yang sedang dikerjakan di Giamsiak Kecil Bukit Batu. Jadi ada SK Pak Gubernur, tetapi di dalam implementasinya karena yang nanti mengimplementasikan program itu di tingkat kabupaten, maka ada kelembagaan forum di tingkat kabupaten sehingga memudahkan koordinasi sinergi di setiap kabupaten seperti itu. Dan itu sudah kita mulai di Giamsiak Kecil Bukit Batu. Kemudian bisa juga supaya ini menjadi itu bisa perda seperti yang sudah ada itu Perda nomor 6 tahun 2006 itu di kawasan penyangga Lorelindo, seperti itu. Nah diharapkan nanti di Cagar Biosfer Samudra bisa aja ada perda yang tapi bedanya tentu saja bukan perda Cagar Biosfer, tapi mungkin perda pembangunan berkelanjutan kawasan Samudra, seperti itu. Jadi akan menjadi sangat baik karena toh tujuannya Cagar Biosfer ini untuk sustainable development. Nah, seperti ya, ini ada RPJMD dan lain sebagainya, dan ini juga perda. Lanjut. Ibu. Nah, peran multi pihak saya pikir ini penting. Jadi saya mencoba di sini juga masing-masing punya peran. Jadi pengelola kawasan konservasi seperti apa, pemerintah daerah seperti apa, kemudian lembaga riset dan universitas seperti apa, NGO, masyarakat, private sector dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi penting. Forum tadi menjadi kuncinya. Lanjut. Kemudian lanjut Bu. Nah, partnership saya pikir. Jadi Pak Prof dan juga sudah betul-betul. Jadi kita harus partnership ini diperkuat karena ini menjadi salah satu yang sangat penting. Dengan partnership diharapkan lebih kuat di dalam menyusun program dan lain sebagainya dan actionnya nanti. Lanjut. Nah berikutnya adalah keterlibatan masyarakat. Toh yang kita tuju kan memang salah satunya adalah kepentingan masyarakat. Jadi mereka harus ikut berperan di sini. Kalau kita ingin membangun sesuatu kelompok masyarakat tentu harusnya sesuai apa yang dia inginkan. Kalau dia tidak ingin, biasanya kita akan sulit untuk berkembang di kawasan itu. Oleh karena itu, penguatan pengembangan masyarakat ini menjadi salah satu kunci untuk kegiatan pengembangan cagar biosfer di kawasan itu. Lanjut. Itu gambar-gambar adalah salah satu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ilmu pengetahuan dan teknologi tadi kita sudah singgung, jadi sustainable science, transdisciplinarity ini sangat penting. Jadi kita harus holistic dan integrated ini menjadi penting. Itu riset kita sehingga kita betul-betul solution problem dan juga new strategi tadi menjadi tujuan kita. Lanjut berikutnya. Kemudian sustainability sendiri. Sebetulnya ini adalah kita semua. Jadi membuat situasi kalau pemerintah yang membuat aturan yang memungkinkan semua aspek kegiatan di kawasan itu ini berkelanjutan, baik secara ekonomi, baik secara sosial budaya maupun secara ekologi. Seperti itu diharapkan seperti itu yang dimaksud dengan sustainability ini sendiri. Tanpa itu semua, jadi kita tentu tidak akan pernah tercapai apa yang diharapkan dari konsep Bauhaus Reserve untuk pembangunan berkelanjutan tersebut. Lanjut berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang tadi kita singgung juga, new strategi. Jadi yang paling kiri ini business as usual ini sebetulnya strategi existing. Nah, kalau kita ada condition change, maka kita peran kita menjadi sangat penting sekali, terutama teman-teman kita untuk menciptakan new strategi dari basic untuk condition change itu, baik dari ilmu pengetahuan, metode pendekatan yang bagus, transdisciplinarity dan lain-lain. Sehingga betul-betul tadi muncul kemampuan kita untuk rilisnya, kemudian adaptif, transformative dan scaling up. Itu kemarin yang kita sampaikan di
CBRNet konsep di antara beberapa negara di Asia Tenggara. Lanjut berikut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya mengarah ke branding sekarang. Jadi pengembangan branding produk Cagar Biosphere ini jadi tidak hanya logo. Kalau kita bicara tentang branding, maka kita harus punya tujuan yang penting. Yang pertama, branding Cagar Biosphere ini juga menjadi ajang promosi dan pengenalan produk Cagar Biosphere di kawasan itu Samuta, seperti itu. Kemudian juga optimalisasi nilai produk. Jadi produk yang kita branding itu akan terus mempunyai nilai, baik kualitas maupun kuantitas naik seperti itu. Jadi dan kemudian tujuan berikutnya yang menciptakan peluang kerja, meningkatkan taraf kehidupan masyarakat seperti itu. Kemudian, nah gambar-gambar yang sebelah kanan itu adalah contoh branding produk dari Cibodas misalnya. Nanti diharapkan Samuta yang sudah mempunyai logo dan lain sebagainya, dan juga ini bisa bersanding dengan produk-produk Cagar Biosphere yang lain. Kemudian juga meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang branding tersebut. Tentu saja ini menyangkut kualitas produk dan lain sebagainya. Juga tujuannya promosi model bisnis secara keberkelanjutan. Dan nanti kawan-kawan di sana tentu akan lebih paham betul bagaimana menciptakan suatu bisnis yang base-nya adalah produk Cagar Biosphere. Kemudian inovasi rantai nilai produk Cagar Biosphere Indonesia dan juga promosi untuk pengelolaan secara berkelanjutan seperti itu. Berikutnya Ibu. Nah, oleh karena itu sebuah branding produk Cagar Biosphere yang baik ya dapat menyampaikan pesan dengan jelas tentang keunggulan produk Cagar Biosphere, seperti itu. Kemudian juga dapat mengkonfirmasi kredibilitas konsep Cagar Biosphere dan dapat menghubungkan dengan target pengelolaan yang lebih nyata. Sehingga sebuah branding juga bisa membuat nanti motivasi para pihak pengelola dan pengguna produk Cagar Biosphere menjadi lebih meningkat. Selain itu, menciptakan keunggulan yang dapat dipercaya oleh para pihak. Nah, ini menjadi penting sehingga nanti produk-produk Cagar Biosphere kalau sudah ada capnya, misalnya produk ini diproduksi di Samuta, itu sudah langsung bisa menjadi terpercaya seperti itu. Lanjut. Nah, ini strateginya tentu ya kita mengembangkan produk penuh improvisasi, penuh inovasi, penuh dan bekerja sama. Nah, kemudian juga diharapkan ini menjadi terus-menerus perbaikannya. Jadi ada continuing improvement seperti tadi. Kemudian yang terakhir yang penting adalah produk Cagar Biosphere yang baik adalah memberikan manfaat tadi ekonomi dan ekologis. Lanjut berikutnya. Nah, persyaratan produk branding tentu saja produk kawasan itu berasal dari kawasan Cagar Biosphere, kalau Samuta misalnya seperti itu, produk yang ramah lingkungan dari green product dan produk juga bukan dari kegiatan ilegal, tapi ini betul-betul dari kegiatan legal. Produk memiliki standar kualitas lokal maupun nasional maupun regional. Nanti kita bicara setelahnya itu. Kemudian produk juga memiliki standar kemasan yang baik, misalnya prospek jangka panjang dan juga pada produk tertentu nanti ada sertifikasi baik nasional maupun tingkat yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Lanjut Ibu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya Komite Nasional MAB sudah membuat suatu guideline bagaimana prosedur branding. Jadi seperti berikut. Jadi mungkin cepat saja nanti bisa dibaca. Tapi yang jelas berikutnya Ibu. Nah, sebetulnya ini mempersingkat jadi sertifikat branding untuk produk lokal dari masyarakat ya selama pemerintah daerah mungkin Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah memberikan izin dan lain sebagainya bahwa produk itu baik, ya kalau itu cuma produk masyarakat, ya kita bantu saja untuk di branding Cagar Biosphere agar nilainya lebih baik seperti sebelah kanan ini ada produk-produk masyarakat yang kita coba untuk branding lebih baik. Tapi kalau pada tingkatan produk yang berskala industri, tentu ini ada persyaratan-persyaratan
termasuk sertifikasi nasional tentu saja, dan melibatkan teman-teman yang memang punya tugas untuk sertifikasi seperti itu, untuk branding untuk produk jasa ekosistem. Jadi kita permudah saja untuk produk-produk yang dari masyarakat. Lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, logo-logo yang dari Cagar Biosfer Indonesia, jadi dari Samota, dan ini mohon maaf ada logo yang double. Dan ini mencoba kita mengembangkan branding itu dari semua Cagar Biosfer, diharapkan ini bagian penting dalam implementasi untuk menuju pembangunan berkelanjutan. Lanjut. Nah, ini kita belajar branding dari Lorilindu yang sudah cukup maju karena di sana didukung juga oleh pemerintah daerah, Taman Nasional Lorilindu tentu saja. Kemudian ada UNDP, ada Forest Program, ada GIZ dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan nanti CI dan teman-teman universitas dan juga teman-teman NGO lain betul meningkatkan produk lokal ini untuk di branding dengan Cagar Biosfer, terutama pakai saja logo Samota ini untuk promosi wisata dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi lebih bernilai. Lanjut, Ibu. Nah, ini contoh-contoh Ibu, jadi ini contoh-contoh produk dari Cagar Biosfer Lorilindu. Semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman di sana. Lanjut. Nah, ini saat ICC tahun lalu, jadi Lorilindu membuka stand di Paris di sana, kita diberi ruang oleh UNESCO untuk memamerkan produk-produk Cagar Biosfer. Nah, salah satunya adalah kopi dan coklat dari Lore, dan ini teman-teman UNESCO dan delegasi lain ikut juga mempromosikan saat itu. Jadi ini penting saya pikir untuk promosi produk dari Cagar Biosfer. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya akhiri presentasi saya, mohon maaf cukup panjang ini. Jadi apa yang harus kita kerjakan sebenarnya? Ya, kita pada saat ini segera kita punya aksi segera. Jadi kita perlu upgrading capacity building. Ini menjadi penting. Kemudian kita harus juga mulai suatu usaha untuk corporate karena leverage-nya itu lebih tinggi. Kemudian memikirkan keberlanjutan pendanaan. Oleh karena itu tadi kita bicara tentang aspek legal dan lain sebagainya, kerjasama dengan private sector dan lain sebagainya untuk kepentingan itu. Ini aksi yang harus segera kita lakukan. Kemudian juga ya mendukung legal aspek. Kalau di daerah bisa juga ke tingkatan mungkin di bawahnya bisa peraturan daerah dan lain sebagainya, atau SK Pak Bupati dan lain sebagainya. Kemudian mempercepat pengembangan branding, meningkatkan komunikasi, investasi ini menjadi penting, dan juga peran para pihak. Dan terakhir adalah media, itu menjadi penting untuk. Lanjut. Lanjut, Ibu. Saya sebenarnya ingin mengundang Pak Mursal juga nih untuk memberikan tanggapan. Apakah Pak Mursal masih? Siap, Bu. Iya, silakan Pak, dari Dinas LHK ya Pak, Provinsi NTB. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus senior kami Bapak Badrul Munir, Ibu moderator, rekan-rekan semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sebelumnya kami menginformasikan kepada Bapak Ibu semua bahwa Cybernet Meeting ke-13 yang juga menjadikan Rinjani Lombok dan Samota sebagai tuan rumah, sedianya itu akan dihelat pada tanggal 4-6 Juni tahun 2020. Lalu pandemi COVID-19 ini pun terjadi, kita melakukan reschedule pada tanggal 19 sampai dengan 21 November dengan ketidakyakinan yang juga masih belum pupus. Jadi kami masih
memberikan catatan kemarin pada saat webinar dilaksanakan, apakah kondisi pandemi COVID-19 di wilayah NTB sudah bisa dipastikan berakhir pada tanggal 19 sampai 21 November 2020 itu. Karena seluruh wilayah NTB sekarang Pulau Lombok itu antara warna orange dan warna merah tua kondisinya. Setiap hari ada kasus yang bertambah. Rilis Dinas Kesehatan pada hari ini juga ada beberapa orang yang di sekeliling kami juga itu kemudian terpaksa harus dikarantina. Catatan kedua, jika kemudian di Indonesia dan NTB umumnya itu, khususnya maksud saya, sudah bebas dari COVID, apakah kemudian peserta dari negara-negara lain di dunia itu sudah bisa kita bebaskan, pastikan bebas dari kontaminasi COVID? Bagaimana kalau kemudian ada peserta, ada beberapa puluh orang dari Wuhan, kata Sekda kemarin, apakah berani kita terima di sini? Gitu kan? Sehingga akhirnya kemudian kita memastikan untuk lebih aman menyelenggarakan Cybernet Meeting ke-13 di NTB itu atau di Lombok itu, kita reschedule ke bulan Juni tahun 2021. Itu asbabun nuzul mengapa kami mengundurkan atau mereschedule ulang terkait dengan penyelenggaraan Cybernet Meeting ke-13 di NTB. Itu yang pertama. Kemudian sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, kita ingin tetap mempertahankan Samota maupun menjadi Lombok itu sebagai cagar biosfer dunia. Di Tambora itu, di sekeliling Taman Nasional itu ada kawasan-kawasan yang sangat cocok untuk ditanami dengan pohon buah-buahan seperti durian, kemiri, dan lain sebagainya yang multipurpose sifatnya. Jadi mereka tidak tertarik untuk memanfaatkan kayunya. Kemudian yang kedua adalah kemitraan dan kerjasama. Masyarakat itu kami alihkan perhatiannya untuk tidak lagi tertarik menebang pohon walaupun ini dalam tahapan awal, tetapi mereka tertarik untuk mengembangkan pariwisata di kawasan wisata alam. Ada beberapa destinasi yang sudah mulai dikembangkan oleh eksekutor kami di tingkat tapak, yaitu KPH Tambora. Ini ada hadir juga KPH Ampang Riwo Suramandi, Pak Ampang Riwo ya namanya Pak Saiful ya, Ampang Riwo, Pak. Siap, Ampang Riwo, tolong nanti Bapak bicara nanti ribut. Ya, jadi KPH Ampang Riwo itu merupakan deliniasi daripada cagar biosfer Tambora. Kemudian yang berikutnya adalah di situ kita juga lakukan penyuluhan, penyadartahuan kepada masyarakat secara berkelompok, konsekuensi-konsekuensi daripada kita merusak alam itu. Termasuk dalam hal ini pembakaran, kemudian perladangan liar, perladangan berpindah, dan lain sebagainya. Kita melakukan penyadartahuan. Ada teranggarkan kegiatan tersebut di dalam APBD provinsi kami di NTB. Kemudian yang berikutnya adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu dilakukan oleh masing-masing KPH dengan melakukan pembinaan. Di sini ada KPH Ampang Riwo, seperti saya bilang tadi, ada KPH Tambora yang langsung ada di deliniasinya Samota, kemudian ada KPH Topo Pajo Suramandi, ada KPH Madapangga Rompu Waurada, ada juga KPH yang ada di Maria Dunggu Masa. Secara langsung maupun tidak langsung, itu berada dalam deliniasi cagar biosfer Saleh Moyo Tambora. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan destinasi wisata. Jadi masyarakat yang ada di deliniasi kawasan Samota itu sebenarnya dulu merupakan tenaga kerja dari perusahaan HPH. Ketika HPH-nya ini kemudian tidak lagi beroperasi, kebiasaan mereka menebang pohon itu sudah terpenuhi dari awal, sehingga dia lanjutkan kebiasaannya menebang pohon. Kemudian yang berikutnya yang pernah kami sampaikan sebenarnya di
termasuk di Ketua Tim Percepatan Samota. Sebenarnya transmigrasi yang dilakukan di Indonesia pada umumnya itu adalah transmigrasi petani. Petani dari daerah yang berpenduduk padat kemudian ditransmigrasikan ke daerah yang penduduknya masih jarang. Kita jarang mendengar ada transmigrasi nelayan. Padahal potensi laut di Teluk Saleh itu sangat besar. Oleh karena itu pernah kami sampaikan kepada Pak BM, Pak Badrul Munir, salah satu program yang harus kita pertimbangkan untuk kita lakukan itu adalah transmigrasi nelayan. Jadi supaya masyarakat itu tidak hanya mengandalkan pada perambahan hutan untuk bertanam jagung, tetapi juga memanfaatkan kawasan laut itu sebagai kehidupan yang sangat besar, potensinya untuk dimanfaatkan baik nelayan tangkap maupun nelayan budidaya. Sangat besar sebenarnya potensinya di sana. Yang berikutnya, Ibu Moderator, kami mendorong investasi. Kami katakan, kami menggelar karpet merah kepada setiap investor yang ingin berinvestasi di NTB. Namun sayang sekali, ya memang kita harus selektif karena banyak itu investor itu adalah investor akan. Kami akan membangun kawasan hutan, nanti kemudian mesejahterakan masyarakat. Kami akan mengembangkan pariwisata. Kami akan mengembangkan, akan semua. Tetapi setelah 5-10 tahun itu tidak kunjung mulai investasinya itu. Jadi kami sangat selektif gitu ya. Kebetulan saya adalah tim koordinasi penataan ruang daerah, kemudian juga tim AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Kemudian yang berikutnya yang real kami lakukan adalah pengembangan kawasan ekosistem esensial. Jadi banyak kawasan-kawasan yang bernilai ekosistem esensial di wilayah Pulau Sumbawa itu, dan kita tidak ingin kawasan tersebut menjadi rusak, tetapi kita juga ingin masyarakat tidak dirugikan. Artinya dia tetap mendapatkan manfaat ekonomi daripada kawasan, baik tanah milik atau apapun yang dia punya di situ itu, tetapi dia tidak harus dengan merusak alam. Gitu. Jadi kawasan ekosistem esensial ini kami dorong untuk mendapatkan penetapan dari kepala daerah kabupaten kalau memang itu adalah adanya di dalam lingkup satu kabupaten, tetapi kami akan membuat kami mendorong untuk terbentuknya kawasan ekosistem esensial lintas kabupaten, misalnya antara Sumbawa dengan Sumbawa Barat untuk koridor penyu di Lunyuk dan Sumbawa Barat, karena penyu itu juga dia jalan-jalan, tidak diam di satu tempat saja, tapi dia berjalan-jalan dari Lunyuk kemudian ke Sumbawa Barat, mungkin dia ke Australia juga, balik lagi dia ke Lunyuk, gitu kan. Jadi kawasan ekosistem esensial untuk tingkat provinsi. Kemudian yang berikutnya adalah pengamanan kawasan dan penegakan hukum. Mohon izin Bapak Ibu yang hadir, saya Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam Dinas LHK Provinsi NTB. Jadi kawasan Tambora ini atau kawasan hutan baik di Tambora maupun sekitarnya itu merupakan kawasan yang sangat rawan terjadinya illegal logging. Dari sekian puluh kasus tindak pidana kehutanan yang kami tangani sejak dari tahun 2017 sampai dengan 2020 saat ini, itu sebagian besar itu kayu-kayu ilegal yang berasal dari wilayah Tambora. Jadi entah itu dari kawasan hutan lindung, dari kawasan konsesi perusahaan tertentu, ataukah dari Taman Nasional, itu berpuluh-puluh truk. Bahkan ada orang yang mengatakan, ini kayu ilegal dari Tambora ini seperti rel kereta api berjalan malam-malam. Jadi saat ini pun ada kami sedang tangani, ya kami tidak menyebut nama, kami sedang tangani ada pemalsuan dokumen
truk yang sedang kami amankan di Dinas LHK Provinsi bekerja sama dengan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum wilayah Bali, wilayah Jawa dan Nusa Tenggara. Itu kemudian ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan di seluruh wilayah NTB itu secara spasial itu paling luas terjadi di kawasan Tambora. Maksud saya di kawasan yang masuk dalam deliniasi kawasan Samota. Jadi 47.000 hektar, Sindai. Mungkin kalau datanya Yang nanti pada tahapan diskusi kita bahas itu. Tetapi ada peristiwa kebakaran hutan yang berulang setiap tahun di sana. Untuk mencegah supaya tidak terjadi pembakaran hutan itu, kami membentuk satuan tugas pencegahan dan percepatan pemberantasan kerusakan hutan. Di sini melibatkan TNI dan Polri, kemudian Balai Taman Nasional Tambora juga, kemudian unsur lain yang diketuai oleh Kepala Dinas LHK, tetapi pelindung di atasnya itu melibatkan Gubernur, kemudian Dandrem, kemudian Dandim, dan Lanal. Maksud saya Dandrem dan Lanal, kemudian ada Kepala Kejaksaan Tinggi. Itu semua kita libatkan dalam rangka untuk mencegah berulangnya kembali pembakaran. Sebenarnya bukan kebakaran ya, pembakaran hutan. Jadi karena kebakaran hutan di wilayah NTB itu 99% disebabkan oleh faktor disengaja. Oleh masyarakat kita yang mempersiapkan kawasan baik tanah miliknya maupun kawasan hutan di garapannya itu untuk bertanam jagung. Nah, itu dia. Jadi jagung itu dipersiapkan penanamannya pada setiap musim hujan itu dimulai dengan membabat dan membakar hutan. Itu sangat berbahaya bagi status Samota ini untuk jangka panjang. Baik, sekali lagi sebelum ditutup, kami dari Universitas Nasional mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan dukungan yang begitu penuh. Prof. Purwanto, Pak Zulkifli Muhadli, Pak Junaidi. Ya, Prof. Purwanto saya tadi. Wow. Asisten Bupati Bima, kemudian Pak Mursal dari Dinas LHK, Pak Lugi Haryanto dari BKSDA NTB, Pak Saifullah dari KPH Ampang Riwo, Pak Badrul Munir dari Percepatan Pembangunan Samota, Pak Denny dari BTN Tambora, Pak Arif dari DRD Sumbawa. Dari perguruan tinggi ada Ibu Nana dari Unram, Pak Khotibul Umam, termasuk Pak Zulkifli ya, merangkap tokoh dengan rektor ya Pak. Baik, Bu Ike, dan dari CI, terima kasih dari CI ada Ibu Lita, Pak Abraham, Pak Ismail, dan yang lain. Akhir kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kekurangan dalam penyelenggaraan FGD ini. Ini juragan kebun yang selalu mengawasi kerja